Halo semuanya, kembali lagi di Spellkit tutorial bagian yang terakhir. Pada part kali ini kita akan membuat sebuah API route menggunakan Spellkit. Dan untuk mereview beberapa lesson sebelumnya, ada Spellkit on mount yang telah kita pelajari, yang bisa memfetch data sekali saja, melakukan suatu fungsi sekali saja dalam suatu page dari Spellkit. Lalu Spellkit load function itu digunakan dalam satu page di Spellkit untuk mendapatkan data dari server dan melakukan server side rendering. Walaupun akhirnya juga load bisa dijalankan di client side. Tapi itu untuk topik yang nanti-nanti. Jadi terakhir saat kita API routes kita akan membuat sebuah aplikasi yang bisa menampilkan video kita favoritnya ada apa aja dan nanti bisa menambahkan video favorit kita. Oke, jadi untuk itu mari kita buat sebuah route baru yang namanya API. Habis itu kita buat file baru dengan nama videos.ts. Nah, jadi untuk si favorite app ini kita telah membuat tipe bernama video. Jadi bisa langsung digunakan. Jadi const video sama dengan video array sama dengan array kosong awalnya. Mungkin nanti bakal kita isi buat sama dengan default value-nya. Lalu kita export const-get sama dengan request handler. Jadi ini adalah handler untuk menangani get request. Habis itu langsung return misalnya body hello world. Itu. Oke. Jadi untuk mendemonstrasikannya, mari kita buka di localhost 3000/API/videos misalnya. Nah, jadi body yang kita deskripsikan di sini, dia akan mereturn si hello world ini. Kalau misalnya body-nya berupa sebuah objek, dia akan mereturn sebuah objek. Seperti ini, refresh. Nah, dia bakal returnnya jadinya sebuah objek. Seperti itu. Lalu ada juga beberapa hal yang bisa di return juga di sini. Bisa dilihat dari dokumentasi Spellkit itu sendiri bahwa si endpoints-nya dia ini disebutnya kalau di dokumentasinya endpoints ya, bukan API atau semacamnya. Jadi misalnya dilihat di bawah sini, nah di sini itu fungsinya yang tadi export function get itu bisa nge-return status juga header sama body. Jadi kalau misalnya kalian pengen bilang, oh halaman ini tidak ada, kalian tinggal bikin kayak status for misalnya. Misalnya kita refresh yang ini, dia walaupun tampilannya kayak gini, statusnya bakal error. Misalnya kita get request dari aplikasi lain gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Bisa juga kayak headers, misalnya kayak kita mau ngirim authorization token gitu. Bisa juga dipakai headersnya. Nah selanjutnya kita akan membuat si get request ini buat nge-return si video sini. Jadi sangat simpel, langsung aja masukin videos di body-nya. Jadi kita bisa nge-return si videos ini. Refresh. Nah dia masih array kosong, misalnya kita isi contohnya video itu ada URL sama reason. URL-nya misalnya kita coba YouTube. Terus kita coba misalnya yang ini, kita copy link, kita klik, terus copy embed code. Maaf kalau kaget. Nah terus yang sisanya kita hapus aja kecuali URL-nya yang youtube.com/embed segala macam ini. Habis itu tambahin lagi si Ctrl P .d.ts. Coba kita lihat ada reasonnya. Jadi reasonnya aku suka aja video ini gitu. Oke, coba di save. Terus misalnya aku refresh di sini, nah dia bakal langsung kelihatan. Habis itu kita bikin biar supaya dia si videonya ini kita bisa tambahin video favorit kita.
Berarti kita masukin const post sama dengan request handler. Jadi ini buat menangani post request. Kita return kosong dulu, objek kosong, didiamin dulu. Tapi kita bisa menerima di sini namanya body. Jadi misalnya yang familiar dengan post request itu ada yang namanya body. Jadi kita kalau get request biasanya tidak ada body-nya ya. Jadi tidak bisa kita akses data-data tambahan yang diperlukan. Kalau post request ini ada body namanya, itu untuk menampung kayak variabel-variabel yang ingin kita pass ke server. Jadi kalau misalnya di body ini ada URL sama reason gitu, kita expect-nya. Jadi kita cek dulu misalnya if body, oh iya ini harus di json.parse dulu ya, const body json sama dengan json dot parse dulu kayaknya body gitu, terus console.log dalam kurung body json. Terus ini misalnya kita body biar dia nggak komplain string aja deh. Habis itu misalnya kita save, terusnya dia udah bisa kerja. Nah karena dia console.log di sini, dia bakal console.log-nya di server ya. Gara-gara si API route ini bakal jalannya di server, berarti dia bakal nge-console.log di terminal ini. Misalnya kita bikin suatu rute baru namanya video.file, video saja deh. Habis itu kita bikin script, terus lang sama dengan TypeScript. Habis itu konteksnya module. Terus kita coba bikin export const load. Dia ada tipe load sama dengan fsync fetch. Oh ya, buat yang sesar itu diingetin lagi, dia nggak boleh pakai fetch yang di luar ya. Jadi dia harus dapetin fetch dari variabel yang dipas di sini. Jadi const videos sama dengan await fetch dalam kurung /api/videos gitu. Habis itu if videos.ok, kita return props-nya adalah videos.2 await videos.json. Habis itu kita bikin script baru yang language-nya sama dengan TypeScript. Habis itu kita export let videos adalah video array. Ya, biar dia dapat variabel yang ada di atas ini. Habis itu import video card. Nah, itu nanti aja deh. Nah, sekarang aja deh video card from /components/video card.file. Nah, habis itu kita bikin video card.file dulu di sini. Jadi si video card itu sendiri simple sebenarnya. Script lang sama dengan TypeScript. Begitu export let video adalah sebuah video. Habis itu div class sama dengan card iframe. Nah, untuk ini kayak mending kita copy kode embed dari YouTube. Jadi YouTube, kita misalnya klik satu video, ini aku mute dulu ya biar nggak kayak tadi. Nah, kayak ini kita copy embed code. Habis itu kita paste di sini. Habis itu yang source-nya kita hapus. Jadinya video.url. Habis itu di sini ada div class sama dengan card text video.reason. Seperti ini. Jadi di atasnya ada iframe yang videonya, terus di bawahnya kita kayak ada reasonnya gitu di card text-nya. Di save.
Habis itu kita balik lagi ke videos.svelte. Terus kita coba lihat lagi yang kurang apa nih. Oh iya, si HTML itu sendiri nggak ada. Felt head, title-nya itu favorit video, dan h1 favorit videos. Habis itu kita bikin loop seperti biasa, for each videos as video, ya untuk setiap video card. Habis itu kalau tadi ingat, tadi di video card dia nge-save variabel beberapa video, berarti kita langsung aja. Nah di sini video, soalnya nama variabelnya sama dengan yang di provide di sini. Habis itu a href sama dengan slash videos. Ini nanti aja deh. Coba di save dulu. Terus coba ke slash videos. Nah mantap, udah ada nih ya videonya jadinya. Biar lebih cantik lagi kayaknya enakan diginiin deh. Yang di video card.felt si width-nya di 100%, height-nya auto misalnya. Terus di save. Oke. Nggak lebih cantik sih. Nggak jadi. Kayak height-nya di fix aja 480. Nah ya, lebih enakan gini kayak. Sip. Terus lanjut kita pakai div. Bukan div deh, anchor tag. Habis itu kelasnya adalah bukan pakai kelas, href sama dengan slash videos slash create. Jadi ini ada button, kelasnya sama dengan floating action button, FAB singkatannya. Habis itu plus aja, save. Terus harusnya ada di sini di bawah sini. Udah bisa ke slash videos slash create ya. Di roots kita tambahin lagi aja. Oh ini di video card ya. Wah ini harus di cut, di save, terus ke video.felt. Ya. Oke, kalau di video card soalnya nanti jadi ada banyak banget button yang kayak gini, walaupun cukup satu sebenarnya. Terus kita bikin sekarang rute baru, videos gitu, folder. Ini create.felt. Habis itu kita bikin script, language-nya sama dengan TypeScript. Habis itu let URL titik 2 string, let reason titik 2 string. Terus kita bikin formnya. Bikin svelte help dulu. Title add favorite video, h1 add favorite video. Terus bikin form, label for URL, YouTube embed URL, input. Habis itu seperti biasa bind value ke si URL. Terus type-nya sama dengan URL dan ID-nya sama dengan URL. Di sini kita copy aja, paste, dan di bawahnya itu kelebihan. Why do you love it? Why you love it aja lah. Terus ini ya reason, label for reason. Value-nya ini di Ctrl D 2 kali, Ctrl D. Reason jadinya. Type-nya jadi text ya, bukan reason. Oke. Ini kayak gini bentuk akhirnya formnya. Terus kita coba save dulu aja. Coba klik yang ini. Oke, udah ada. Terus tinggal sisanya si button. Jangan lupa tab-nya sama dengan button biar dia nggak kehitung sebagai submit button. Terus on klik sama dengan add video. Add gitu.
Nah, set video ini kan belum ada ya fungsinya mendefinisikan. Kita bakal bikin itu sekarang. Jadi conf add video sama dengan async. Const response sama dengan await fetch dalam kurung /API/videos. Nah, fungsi fetch ini by default dia bakal ngasih get request, tapi karena kita ini mau nambahin suatu video dan dia nerimanya itu post request, maka kita pakai post request aja. Jadi dia metodenya kita ganti jadi post, headersnya content type, application/json buat kayak ngasih tahu kalau ini tuh tipenya adalah JSON, bodinya itu adalah JSON.stringify dalam kurung URL, reason. Habis itu harusnya sih udah, misalnya if response.ok, kita coba alert gitu, it's good gitu. Habis itu kita coba pakai fungsi goto yang kita udah pelajari sebelumnya buat ke /videos. Ya, jadi dia bakal kalau udah bikin sebuah video, dia bakal balik lagi ke /videos. Coba kita save. Oke, udah ke update. abcde ast add. Oh, ada error. Kita lihat. Oh, in JSON at position 1. Oh, kayaknya gara-gara pakai JSON.parse deh. Coba kalau langsung di console.log body gitu. Terus kita save. Habis itu coba ast add. It's good. Oh, dia langsung jadi itu ternyata JSON bentuknya. Soalnya kalau dia JSON string harusnya dia kayak mepet-mepet gitu di console.log-nya. Nah, kalau gitu langsung aja berarti videos.push dalam kurung body. Jadi body kita bikin aja jadi as video. Oh, kalau nggak bisa ya udahlah di TS ignore aja. Jadi ini kayak cheat sheet ya, tapi jangan dipakai banyak-banyak. Intinya kayak ini bilang ke compilernya ini sebuah video, karena dia masih error terus, ya udah kita ignore aja. Habis itu kita return bodinya adalah videos yang baru. Oke, harusnya kalau misalnya di save, kita klik OK, dia gotonya udah jalan tadi. Coba kita bikin lagi ya. Misalnya kita embed yang sama, sta add, it's good, oke. Kita balik, nah dia udah nambah. Coba tambah lagi deh. Add, oke. Bawah lagi, oke, dia udah nambah lagi. Oke, mantap. Oh ya, BTW ini salah satu yang aku pakai videonya buat belajar dengan SpellKit ya. Jadi misalnya kalian mau nonton silahkan. Ini videonya bagus banget juga. Oke, jadi sebenarnya itu aja buat part 3 kali ini. Semoga kontennya sejauh ini bermanfaat. Mungkin buat nge-review semuanya, kalian bisa ngeliat juga PowerPoint yang udah aku buat dan ada description buat dipakai. Ini pakai bahasa Inggris, jadi jangan pangling ya. Mungkin itu aja dari aku, dan selamat menyelesaikan proyek atau tugas kalian. Semangat!